Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Erva Reza, NPM A13022057 dari kelas 1C Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke guys, pada bab 7 ini kita bakal bahas tentang sekolah sebagai suatu sistem. Nah, pada bab 7 ini ada 6 pokok bahasan yang bakal kita bahas, yaitu yang pertama pendidikan sistem, yang kedua sekolah sebagai suatu sistem, yang ketiga input sekolah, yang keempat proses sekolah, yang kelima output sekolah, dan yang terakhir outcome sekolah. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut The Random House Dictionary of the English Language, sistem adalah suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain, semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan atau pemikiran. Kumpulan itu tersusun rapi dan bersifat komprehensif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Nah, ada juga nih pendapat dari FATA tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan, sedangkan makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Pokok bahasan yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dan komponen yang lainnya saling terkait, sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah terdiri dari banyak unsur. Masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, tersusun dalam suatu tatanan tertentu, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan, mempunyai maksud dan tujuan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, dan yang terakhir yaitu mempunyai batas waktu. Selanjutnya yaitu input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri dari 3 hal, yaitu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga yaitu masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah untuk tercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel. Maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai, dan instrumental merupakan guru, sarana. Materi yang keempat yaitu proses sekolah. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir, aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan rahman dan rahim atau kasih sayang, serta penuh cinta. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti 1. Kebutuhan peserta didik, 2. Kompetensi dasar, 3. Tujuan, dan 4. Strategi, dan lain-lain. Perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak mengatakan gagal dalam perencanaan sama dengan membicarakan kegagalan. Fail to plan, plan to fail.
pembahasan yang kelima yaitu output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Nah, materi yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Itu saja materi pada bab 7 ini. Terima kasih. Next video selanjutnya, video ke-8 ya guys.